Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi, bahkan dirinya mulai merasa kekuatan lain yang mulai terbangun dari dasar danau tersebut. Selas, kilatan cahaya, melesat dari dasar danau, bergerak ke arahnya. Swus, swus, King Ruo langsung bergerak menghindari serangan tersebut. Dengan segera, King Ruo melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa dasar danau tersebut. King Ruo begitu terkejut saat melihat dua pilar emas berdiameter 75 cm, dengan tinggi 5 meter, terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual emas. Namun yang membuat King Ruo begitu heran adalah, 3 ekor naga perak mata emas dan 2 ekor ikan emas bersirip perak berada di sekitar pilar emas, yang bahkan tidak bergeming sedikit pun saat merasakan kesadaran Dewa King Ruo memeriksa tempat itu. Hewan buas semi-abadi tingkat 5 dan tingkat 6. King Ruo membatin, lalu menarik kesadaran dewanya setelah memeriksa kelima sosok hewan yang ada di dasar danau tersebut. King Ruo terdiam beberapa saat, sambil memikirkan tindakan yang akan dilakukan, dan mencoba memahami tindakan kelima hewan buas tersebut. Sepertinya aku harus mencoba, King Ruo membatin, bergerak mendekati dasar danau untuk mempelajari kekuatan spiritual emas yang terus muncul dari kedua pilar emas tersebut. Swus, swus. Kedua pilar emas itu terus melepaskan tembakan cahaya, yang semakin lama semakin intens, membuat King Ruo yang terus bergerak menahan serangan ribuan jarum emas sedikit kesulitan. Swus, swus. King Ruo bergerak zigzag menghindari serangan cahaya tersebut. Jika seperti ini, aku tidak akan bisa mendekati pilar itu, King Ruo membatin sambil terus bergerak, membuat gelombang permukaan danau bergejolak dengan ekstrim. King Ruo yang tidak mengetahui fenomena yang terjadi di permukaan danau, terus bergerak menghindari serangan cahaya tersebut. Duar, kilatan cahaya itu menghantam tubuhnya, yang langsung membuat kekuatan spiritual emas yang telah diserap sebelumnya membeku, dan membuat tubuhnya seperti patung. Apa? King Ruo terkejut, karena benar-benar tidak dapat menggerakkan tubuhnya, yang seolah-olah seluruh kekuatannya tersegel. Oh tidak, ucapnya dengan suara tercekat, dia tidak menyangka jika serangan cahaya itu akan membekukan tubuhnya. Sebelumnya King Ruo yang mengira serangan cahaya itu akan sama dengan serangan tombak air transparan dan jarum emas yang menyerang tubuhnya, jadi dia tidak merasa khawatir. Namun prediksinya ternyata salah, yang justru membuatnya membiarkan dirinya terjebak. Swus, tubuhnya yang membeku itu, bergerak meluncur ke dasar danau, mendekati pilar emas dengan cepat bersama dengan hilangnya tembakan cahaya dan jarum emas yang sebelumnya menyerang tubuhnya. Di tepi danau, permukaan danau yang begitu bergejolak sebelumnya, tiba-tiba mereda dan menjadi tenang kembali. Bahkan seperti tidak terjadi sesuatu apapun di tempat itu. Sepertinya sudah aman, ucap Huo Zhaodao. Sepertinya demikian, balas Huo Mingzi menimpali, membuat Yulin Sa dan King Yongjun kembali menyerap kekuatan spiritual emas danau tersebut. Di dalam danau, King Ruo yang terus terjatuh menuju dasar danau, mencoba untuk tetap bersikap tenang sambil mengamati situasi di tempat itu. Tidak lama kemudian, tubuhnya lalu terjatuh di antara naga perak dan ikan emas yang juga berada di sekitar pilar emas tersebut. Walaupun tidak bisa bergerak tetapi King Ruo dapat melihat situasi yang terjadi di tempat itu dengan jelas, sehingga dia menyadari bahwa hewan buas tingkat tinggi itu juga mengalami hal yang sama dengannya. Tidak heran mereka bahkan tidak bereaksi saat merasakan kehadiran kesadaran jiwa dewaku, King Ruo membatin. Pada saat matanya memeriksa tempat lain, betapa terkejutnya King Ruo saat melihat ada puluhan hewan buas tingkat tinggi lainnya yang juga mematung tidak jauh dari tempat mereka. Bahkan beberapa dari sosok itu, ada yang telah kehilangan kekuatan hidupnya, dan mengeropos. Tidak heran dunia kecil dan danau emas ini begitu tenang,
ternyata para penghuninya telah berkumpul di dasar danau. Aku yakin, mereka semua terperangkap karena tertarik oleh pilar emas ini. King Ruo membatin, menyadari dirinya yang juga telah tertipu. Hais, makhluk bodoh dari mana lagi ini? Naga perak itu tiba-tiba berbicara, mengejutkan King Ruo yang memang sudah tidak bisa bergerak. Nak, kamu begitu mudah. Sayang sekali kamu akan mati di tempat ini, ucap naga perak lainnya, berbicara pada King Ruo yang hanya bisa terdiam mematung. King Ruo yang sebelumnya begitu terkejut, akhirnya menyadari bahwa jika sosok makhluk hewan buas itu ternyata berbicara melalui telepati. Tuan, sebenarnya apa yang telah terjadi, dan kekuatan apa yang telah membuat kita seperti ini? Tanya King Ruo dengan serius. Nak, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa kamu tidak mengetahui pilar emas ini? Tuan, aku benar-benar tidak mengetahui pilar emas ini, ucap King Ruo dengan jujur, membuat naga perak tersebut terdiam dan begitu heran. Kata-kata King Ruo membuat tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Bahkan sang naga perak itu terdiam cukup lama. Saudara, sudah berapa lama kita di tempat ini? Saudara, jika ingatan dan perhitunganku tidak salah, kita sudah berada di tempat ini 11.000 tahun yang lalu. Aku mengerti, jadi tidak heran jika dia tidak mengetahui rahasia tempat ini, ucap naga perak itu datar. Maksud Tuan? Tanya King Ruo. Nak, apakah kamu benar-benar tidak tahu nama pilar ini? Benar Tuan, jawab King Ruo dengan serius. Jika demikian, itu berarti kamu adalah generasi baru yang tidak mengenal sejarah tempat ini dengan baik. Nak, kami sudah cukup lama berada di tempat ini, sedangkan mereka, bahkan lebih dulu dari kami, ucap naga perak menjelaskan, menatap kedua ikan emas raksasa yang ada di sisi King Ruo, yang tidak bergeming sedikitpun. Tuan, lalu bagaimana dengan sosok yang mati itu? Tanya King Ruo. Mereka adalah kelompok yang lebih dulu terkubur di tempat ini, di mana masa hidup mereka telah diserap oleh pilar emas ini, jawab naga perak, membuat King Ruo semakin penasaran. Tuan, jika aku boleh tahu, rahasia apa yang dimiliki pilar emas ini? Tanya King Ruo penasaran. Nak, bagaimana bisa kamu berada di tempat ini? Ucap naga perak, tanpa menjawab pertanyaan King Ruo. Aku memasuki tempat ini melalui klan Liu yang memberikan aku lencana emas, sebagai hadiah atas tindakanku yang membantu mereka melindungi kota Danau Emas dari serangan klan Nan. Mereka mengatakan bahwa danau ini adalah danau suci klan mereka, dan memberikan kesempatan padaku untuk berlatih, jawab King Ruo dengan jujur. Hais, klan Liu, ucap sang naga dengan nada gusar. Tuan, apakah ada yang salah dengan mereka? Nak, kita semuanya ada di tempat ini telah tertipu, bahkan mereka juga demikian. Maksud Tuan, Liu Tian, leluhur pertama klan Liu adalah orang yang menyegel danau emas ini, dan menempatkannya ke dalam dunia kecil, menjadikannya sebagai milik pribadi klan Liu. Pada awalnya, danau pilar emas ini ada di permukaan daratan ilahi, yang dapat dikunjungi oleh siapapun untuk menyembuhkan luka mereka. Namun setelah berada di dalam dunia kecil, tiba-tiba pilar emas langit menjadi jahat, bahkan membunuh leluhur Liu Tian itu sendiri. Tidak hanya itu, banyak leluhur mereka yang mencoba mendekati tempat ini langsung dibunuh oleh pilar emas ini. Lalu di mana jasad mereka? Tanya King Ruo penasaran. Pilar emas langsung melempar mereka, bahkan hingga keluar dari dunia kecil ini. Lalu di mana sosok leluhur Liu Tian itu? Tanya King Ruo. Dia telah terserap oleh pilar emas tanpa sisa, jawab sang naga perak, membuat King Ruo merinding. King Ruo terdiam, beberapa saat, menatap sang naga perak yang mematung di sisinya. Tuan, aku benar-benar tidak mengetahui rahasia pilar emas ini, mohon penjelasannya, ucap King Ruo sekali lagi. Baiklah nak, jawab naga perak itu, lalu mulai bercerita. Nak, pilar emas yang ada di depan kita ini adalah patahan tongkat dewa kuno, Shen Guoshi Yisheng, yang ditewaskan oleh Shen Guoshi King Tian dalam pertempuran hidup dan mati. Apa? King Ruo terkejut. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa dan saling membunuh? Tanya King Ruo. Sang naga perak terkekeh.
Sebenarnya ini adalah rahasia kuno dari para dewa terdahulu. Shen Guoshi Yisheng adalah dewa awal yang merupakan dewa penyembuh, yang memiliki kekuatan menyembuhkan berbagai jenis luka, dan begitu terkenal dengan sebutan tabib dewa. Karena kehebatannya ini, Yisheng dihormati oleh para dewa kuno, dan dilindungi oleh mereka. Pada suatu hari, putra pertama King Tian, King Yu terluka parah. Karena tabib klan tidak mampu menyembuhkannya, King Tian lalu meminta pertolongan pada Yisheng untuk menyembuhkannya, namun permohonan itu ditolak mentah-mentah. Bahkan Yisheng yang merasa memiliki kekuatan tanpa batas dan dilindungi oleh para dewa kuno lainnya, menertawai King Yu yang hampir meregang nyawa, membuat King Tian menjadi kalap. Lalu terjadilah pertempuran hidup dan mati tersebut, jawab naga itu menjelaskan. Sangat mengerikan. Lalu bagaimana hasil pertempuran tersebut? Tentu saja Shen Guoshi Yisheng terbunuh, bahkan beberapa dewa kuno lainnya juga terbunuh bersamanya. Nah, dominasi Shen Guoshi King Tian itu dimulai dari kawasan perbatasan utara ini, sehingga jangan pernah menyinggung nama seseorang dari klan King, ucap naga perak dengan serius. Nah, lihatlah, kehebatan patahan tongkat itu. Walaupun telah rusak, tetapi masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Selain memiliki elemen penyembuhan, patahan tongkat emas itu juga dapat membantu orang untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga membantu klan Liu membangun kekuatannya. Dari jarak jauh, pilar emas ini sangat membantu semua orang, tetapi jika kita mendekatinya pilar ini justru membunuh kita. Terima kasih Tuan, aku mengerti. Tapi aku tidak ingin mati di tempat ini, ucap King Ruo, membuat kedua naga perak itu terkekeh. Nak, selama ribuan tahun ini, kami bahkan telah melakukan berbagai cara, tetapi gagal, ucap sang naga dengan sedih. Benar, serangan cahaya itu benar-benar melumpuhkan kami, ucap naga perak satunya. King Ruo terdiam dengan pikirannya, mempelajari kekuatan yang menyegel tubuhnya. Berulang kali King Ruo mengedarkan kekuatannya, namun justru membuat kekuatan yang menyegel tubuh semakin kuat. Nak, jangan memaksakan diri. Tindakanmu itu justru akan menguras tenaga dan kekuatanmu, ucap naga perak mengingatkan King Ruo. Tapi Tuan, aku tidak ingin terkubur di tempat ini, ucap King Ruo, sambil terus mengedarkan kekuatannya. Nak, apakah kamu pikir kami juga mau seperti ini? Lihatlah mereka yang tidak memiliki daya hidup. Itu semua karena mereka memaksa diri. Kata-kata naga perak membuat King Ruo segera menghentikan tindakannya. Benar-benar segel yang sangat kuat, batinnya, membuat tempat itu kini menjadi hening kembali. 2 jam berlalu begitu saja, namun tidak ada sedikit pun percakapan di antara mereka, membuat kedua naga perak itu mengira King Ruo kini telah menyerah. Sudah aku duga, pemuda ini akan menyerah, tetapi aku tidak menyangka jika dia akan menyerah secepat ini. Sungguh kasihan, benar, dia juga begitu muda. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo memasuki pikiran mereka. Tuan-tuan, aku sudah mengerti, ucap King Ruo tiba-tiba mengejutkan mereka. Nak, apa maksudmu? Tanya naga perak tersebut dengan penasaran. Tuan-tuan, kekuatan cahaya itu pada dasarnya adalah segel pembeku yang hanya bekerja pada kekuatan emas yang keluar dari patahan tongkat ini, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Benar, kami juga sudah tahu hal itu, jawab sang naga perak dengan kecewa. Hais, tuan-tuan, mengapa tidak mengatakan hal itu dari awal? Jika seperti itu mungkin aku sudah tahu solusinya. Nak, jikapun kamu tahu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Segel pembeku ini benar-benar sulit untuk ditaklukkan. Saudara, jangan berkata seperti itu. Bukankah segala usaha harus dicoba? Nak, coba jelaskan pada kami dengan rinci, ucap naga lainnya berbicara. Tuan-tuan, jika pemahamanku tidak salah, segel cahaya sebelumnya merupakan segel formasi jiwa darah. Sedangkan kekuatan spiritual emas yang kita serap dari danau ini, mengandung kekuatan jiwa darah emas, tidak heran kekuatannya mampu menyembuhkan dan mengobati luka. Benarkah? Aku yakin hal itu, jawab King Ruo. Nak,
Lalu apa yang harus kita lakukan? Keluarkan kekuatan spiritual emas yang mengandung jiwa darah yang kita serap sebelumnya. Dengan begitu, maka kita akan terhindar dari segel formasi jiwa darah ini. Tapi bagaimana caranya? Karena kami bukan seorang ahli mantra formasi. Tuan, kita tidak perlu melawan segel formasi jiwa darah ini. Yang perlu kita lakukan adalah membuang kekuatan spiritual emas itu. Caranya, kumpulkan darah sejati kita, dan pisahkan dengan kekuatan spiritual emas yang kita serap dari tongkat emas ini, lalu kumpulkan pada dua tempat yang berbeda, dan lakukan secara perlahan, seperti kita mengedarkan kekuatan di setiap titik meridian yang ada di tubuh kita, ucap King Ruo menjelaskan. Sepertinya tidak masuk akal, karena setiap kali kita mengedarkan kekuatan di dalam tubuh, segel itu langsung bereaksi. Tuan, reaksi tubuh akan berbeda ketika kita langsung meminum segelas arak begitu saja, dengan kita menyesapnya secara perlahan. Dan yang pasti dari kedua cara tersebut, arak yang ada di dalam gelas itu sama-sama habis. Kamu benar nak, mari kita coba. Baik tuan, lakukan dengan perlahan. Dengan tenang, King Ruo dan ketiga naga perak itu mulai membagi kekuatan darah sejatinya, memisahkan kekuatan spiritual emas yang telah mereka serap dari danau emas itu secara perlahan. 2 jam berlalu begitu saja, dan usaha mereka mulai menunjukkan hasil, membuat ketiga naga perak itu semakin bersemangat. Walaupun hanya menunjukkan sedikit peningkatan, namun tidak mematahkan semangat mereka, termasuk King Ruo yang tidak ingin terperangkap di tempat itu. Di permukaan danau, King Yongjun, Huo Mingzi, Huo Zaodao dan Yulin Sa, yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam danau, dengan tenang terus menyerap kekuatan spiritual emas yang terus memasuki tubuh mereka. 1 jam kemudian, tiba-tiba Yulin Sa berteriak kegirangan, mengejutkan King Yongjun dan kedua kilin api yang ada di sisinya. "Paman, ada apa?" tanya King Yongjun dengan heran. "Tuan muda, dantianku telah sembuh." "Dantianku telah sembuh," ucapnya kegirangan, sambil melompat kegirangan. "Benarkah?" tanya Huo Zaodao, sambil memeriksa tubuh Yulin Sa dengan seksama. "Saudara, selamat," ucap Huo Zaodao dan Huo Mingzi bersamaan, setelah memastikan bahwa Yulin Sa benar-benar telah sembuh. "Paman, selamat. Jika ayah tahu, dia akan sangat senang," ucap King Yongjun yang tampak begitu gembira. Kata-kata King Yongjun langsung mengingatkan mereka pada sosok King Ruo yang memasuki danau dan masih belum keluar dari tempat itu. "Saudara Zaodao, Mingzi," ucap Yulin Sa, menatap kedua sosok kilin api itu dengan penuh arti. "Tenanglah, aku yakin penguasa baik-baik saja. Jika memang terjadi sesuatu, penguasa pasti akan mengabari kita. Lagi pula lihatlah. Permukaan danau ini terlihat baik-baik saja," ucap Huo Zaodao. "Benar, aku juga tidak merasakan adanya tanda bahaya dari dasar danau ini," ucap Huo Mingzi dengan yakin. "Saudara, sebaiknya kita tidak mengganggu penguasa, dan memanfaatkan waktu kita untuk menyerap kekuatan spiritual emas ini lebih banyak lagi," ucap Huo Zaodao. "Saudara benar," ucap Yulin Sa dengan gembira. Di dasar danau, 8 jam berlalu begitu saja. Dengan keheningan yang benar-benar membuat seseorang bisa menjadi gila, di mana kekuatan spiritual emas yang keluar dari patahan tongkat emas Sen Guoshi Yisheng itu, kini mulai mempengaruhi pikiran semua orang. Sepanjang waktu itu, King Ruo dan ketiga naga perak itu bahkan tidak berbicara sepatah kata pun. Dengan perlahan, namun pasti, kekuatan spiritual emas yang mereka serap dari patahan tongkat Sen Guoshi Yisheng itu, benar-benar memisahkan kekuatan darah mereka. "Ini benar-benar bekerja, tapi aku tidak tahu kapan ini akan selesai," ucap salah satu naga perak, sambil terus memisahkan kekuatan darah sejatinya dengan kekuatan spiritual emas. Sedikit lagi, King Ruo membatin, saat merasakan seluruh kekuatan spiritual emas dari patahan tongkat Sen Guoshi Yisheng itu, berkumpul di sekujur tangan kirinya, sambil menatap cahaya yang tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang mulai menerangi tempat itu dengan perlahan. Sepertinya hari sudah pagi. King Ruo membatin,
dan tiba-tiba merasa begitu khawatir. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku khawatir Zhou Dao dan Mingxi akan menyusul, dan itu akan mengganggu proses yang sangat rumit ini, gumam King Ruo sambil mengambil ancang-ancang. Dengan satu helaan nafas, duar, ledakan keras terjadi, mengejutkan ketiga naga perak yang sedang berkonsentrasi. Namun lebih mengejutkan lagi, saat mereka melihat King Ruo bergerak tanpa memiliki tangan kirinya. Anak muda itu menghancurkan tangan kirinya, ucap salah satu naga perak saat melihat air di tempat itu berubah menjadi merah. Tanpa menghiraukan rasa sakit yang begitu luar biasa, King Ruo langsung bergerak menghindar, sambil mengedarkan seluruh kekuatannya melindungi diri dari serangan cahaya putih yang kembali muncul dari patahan tongkat emas itu. Sus! Tiba-tiba cakram emas muncul, menghantam kedua patahan tongkat emas itu, dan mulai menyelimutinya. "Nak, kamu berhasil," ucap naga perak itu dengan gembira. "Tuan-tuan, tenanglah. Aku sedang berusaha menyegel tongkat ini," ucap King Ruo sambil mengendalikan cakram emas, yang kini benar-benar menutupi seluruh permukaan tongkat emas tersebut. "Baik," jawab naga perak itu dengan penuh semangat. Sus! Cakram emas itu membentuk susunan formasi segel, dan mengunci kedua patahan tongkat emas itu. Trar! Permukaan segel emas yang menutupi kedua patahan tongkat itu bergetar, mencoba menghancurkan segel formasi yang dibuat oleh King Ruo, namun gagal. Setelah merasa yakin bahwa patahan tongkat emas itu telah tersegel, King Ruo lalu melemparnya ke dalam dunia jiwa. Sus! Sus! Kedua patahan tongkat emas itu lenyap, tanpa diketahui oleh ketiga naga perak dan dua ikan emas yang mematung tersebut, lalu mulai menyembuhkan dan menumbuhkan tangan kirinya. 15 menit kemudian, King Ruo akhirnya selesai memulihkan diri dan menumbuhkan tangan kirinya. Sus! King Ruo bergerak mendekati naga perak dan memeriksa kekuatan segel formasi jiwa darah yang ternyata masih menyegel setengah tubuh naga tersebut. "Tuan-tuan, bagaimana?" tanya King Ruo. "Sepertinya masih cukup lama." "Baik," ucap King Ruo, meminta mereka tetap tenang, sambil mempelajari susunan formasi segel jiwa darah tersebut. 5 menit kemudian, tiba-tiba King Ruo melepaskan tembakan cahaya pada tubuh naga perak tersebut. Sus! Kilatan cahaya berwarna putih, yang merupakan segel jiwa darah keluar dari tubuh sang naga. Gror! Sang naga meraung kegirangan saat segel tersebut benar-benar terlepas dari tubuhnya. Sus! Sosoknya menjadi pria paruh baya, menatap King Ruo dengan hormat. "Nak, aku Long Chen." "Terima kasih," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tetua Long Chen, aku King Ruo, senang berjumpa dengan tetua." "Apa?" Long Chen terkejut, menatap King Ruo dengan lekat. "Tetua Long Chen, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo membuyarkan lamunannya. "Tuan muda," jawabnya menangkupkan tangannya sekali lagi, dan mencoba untuk berlutut, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. "Tetua, apa yang Anda lakukan?" "Tuan muda, bertemu dan diselamatkan oleh seseorang dari Shen Guoshi King adalah kehormatan bagiku." "Terima kasih Tuan muda," ucapnya menatap King Ruo dengan hormat. "Tetua terlalu melebih-lebihkan. Bukankah saling menolong adalah sebuah kewajiban?" jawab King Ruo dengan ramah. "Tuan muda, apakah Anda juga bisa menolong kedua saudaraku?" ucapnya menatap King Ruo dengan penuh harap. "Tentu saja tetua," ucap King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menembakkan cahaya keemasan pada kedua sosok naga perak yang ada di sisinya. Sus! Sus! Cahaya putih melesat keluar dari tubuh kedua naga perak itu dan hancur. Sus! Sus! Kedua naga perak itu meraung kegirangan, lalu menjadi manusia paruh baya, dan langsung berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "Hormat pada Tuan muda," ucap mereka sambil memperkenalkan diri dengan nama Long Fu dan Long Ke. "Tetua Fu, Tetua Ke, apa yang kalian lakukan?" Meraih bahu kedua pria paruh baya itu untuk berdiri. "Tanpa Tuan muda, mungkin kami akan berakhir seperti mereka," ucapnya sambil menatap puluhan sosok membeku yang sudah tidak memiliki nyawa di sekitar tempat itu. King Ruo tersenyum ramah. "Tetua,
Ini hanya kebetulan saja, ucapnya merendah. Tuan muda, sekali lagi terima kasih, ucap Long Fu dan Long Ke sambil bersamaan, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepala, lalu menatap puluhan sosok yang masih membeku tersebut. Tetua Chen, bagaimana dengan mereka? Tanya King Ruo menatap beberapa sosok yang masih memiliki nyawa, termasuk kedua ikan emas bersirip perak yang masih membeku. Tuan muda, semuanya kami serahkan pada Anda, jawab Long Chen dengan hormat. King Ruo terdiam beberapa saat, menatap belasan sosok hewan buas tingkat tinggi yang masih membeku. Ada yang berada di tingkat Kaisar Dewa, namun rata-rata makhluk itu adalah hewan buas di tingkat semi-abadi tingkat pertama hingga tingkat 5, termasuk sosok Long Chen dan kedua saudaranya Long Fu dan Long Ke, yang merupakan semi-abadi tingkat 6. Tetua, aku akan mengurus keturunan Tian Kong Yu ini, sedangkan sisanya aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo lalu, menyegel kedua sosok ikan emas raksasa itu, dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Tuan, jujur kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan pada mereka, ucap Long Chen dengan jujur, membuat King Ruo terdiam. Tetua, jika aku boleh tahu, dari sekian banyak kelompok yang di tempat ini apakah ada yang kalian kenal? Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku rasa mereka berasal dari generasi yang berbeda, dan mungkin sudah ada sebelum tempat ini disegel oleh Liu Tian. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tuan muda, apakah Anda ingin membebaskan mereka? Tanya Long Ke, sambil menatap Long Chen dan Long Fu yang terdiam, menunggu jawaban King Ruo. Tetua, apa pendapat Anda? Tuan muda, keputusannya ada di tangan Anda, ucapnya dengan ragu. Tetua, bicaralah. Tuan muda, apa Anda yakin dengan niat Anda? Lihatlah, aura kemarahan dan kebencian dari tubuh mereka. Terkurung selama ribuan tahun di tempat ini telah menghilangkan kesadaran dewa mereka, dan mengubahnya menjadi sosok tanpa emosi. Aku takut, kami pun tidak akan sanggup menghadapinya, ucap Long Chen menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Bagaimana jika mereka dibunuh saja? Ucap King Ruo. Itu lebih bagus, karena hal itu lebih bermanfaat, daripada mereka mati sia-sia, jawab Long Fu. Sepertinya tidak ada pilihan. Jika demikian aku serahkan hal ini pada tetua sekalian, dan aku ingin memeriksa permukaan danau, ucap King Ruo. Baik tuan muda, jawab mereka. Baiklah, aku akan segera kembali, ucap King Ruo, lalu bergerak meninggalkan dasar danau, menemui King Yongjun dan rombongannya. King Ruo muncul di atas permukaan danau, lalu bergerak mendekati King Yongjun. Yulin Sa, Huo Mingzi dan Huo Zaodao kini sudah berada di tepi sungai, berkultivasi dengan tenang. Ayah, ucap King Yongjun, membuka matanya, menatap King Ruo dengan penuh semangat. Jun ucap King Ruo dengan hangat, menatap Yulin Sa yang tampak begitu bahagia. Yulin Sa, selamat, ucap King Ruo dengan tersenyum. Menatap sosok yang ada di hadapannya itu kini benar-benar telah sembuh. Terima kasih penguasa, jawabnya dengan senang. Perjalanan ke kota Danau Emas benar-benar membawa keberuntungan. King Ruo membatin sambil memeriksa kekuatan King Yongjun dan yang lainnya dengan perasaan senang. Jun kita akan segera pergi, tetapi ayah ingin kamu kembali ke dalam dunia jiwa, ucap King Ruo menjelaskan tujuan, serta alasannya yang seharusnya tidak boleh membawa banyak orang di dalam dunia kecil itu. Baik ayah, aku mengerti, jawabnya dengan penuh semangat. King Ruo menganggukkan kepalanya, menatap sang putra dengan hangat, lalu membuka dimensi dunia jiwa. Setelah King Yongjun, Yulin Sa, Huo Mingzi dan Huo Zaodao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membersihkan jejak aura mereka di tempat itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak aura yang tertinggal, King Ruo lalu kembali lagi ke dasar danau, menemui Long Chen dan kedua saudaranya. Di dasar danau emas, Long Chen dan kedua saudaranya, Long Fu dan Long Ke terus bergerak dengan cepat, mengambil mutiara jiwa hewan buas yang mematung, dan mengumpulkan berbagai jenis sumber daya yang dapat mereka ambil. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa,
ucap Longke dengan penuh semangat. Benar, dengan sumber daya ini, kita dapat segera naik tingkat, ucap Long Fu dengan gembira. Pada saat mereka terus bergerak, tiba-tiba Long Chen memanggil mereka. Saudara, ada apa? Lihatlah, ucap Long Chen, menunjuk sosok pria paruh baya yang juga mematung, tertimpa tubuh monster ikan langit yang telah mati. Saudara Chen, lihat, ucap Longke menatap sosok pria paruh baya dengan mata terpejam tersebut. Nyawa dan kekuatannya masih ada, ucap Long Fu. Benar, semi abadi tingkat 6 tahap akhir. Sangat kuat, ucap Long Chen, sambil menatap kedua saudaranya. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Fu. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Sebaiknya kita tunggu Tuan Muda King Ruo saja, ucap Long Chen dengan serius. Baiklah, sambil menunggu kedatangan King Ruo, Long Chen dan kedua saudaranya melanjutkan pekerjaan mereka. Sus, King Ruo muncul di dasar danau, menemui mereka. Tuan Muda, ucap Long Chen menghampirinya. Tetua, ada apa? Lihatlah, ucapnya lalu membawa King Ruo melihat sosok pria paruh baya yang masih mematung. Semi abadi tingkat 6 tahap akhir, ucap King Ruo, memeriksa sosok patung tersebut dengan seksama. Apakah Tetua Chen mengenalinya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, aku baru tahu jika ada sosok dewa lainnya, karena yang terkubur di tempat ini adalah sosok hewan buas semua. Maksud Tetua, Tuan Muda, pada awalnya tempat ini hanya diketahui oleh para hewan buas, dan tujuan kami mendatangi tempat ini adalah untuk menyembuhkan diri. King Ruo mengerutkan keningnya. Tuan Muda, dari awal hingga saat ini pun, hewan buas selalu diburu oleh para dewa, sehingga banyak dari kami yang terluka mendatangi tempat ini. Sehingga tidak heran jika rata-rata yang terkubur di tempat ini adalah hewan buas, ucap Long Chen menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya, mendekati sosok patung tersebut dan mengajaknya berbicara. Tetua, apakah Anda dapat mendengar kata-kataku? Berbicara melalui telepati pada sosok patung tersebut, namun tidak ada reaksi atau jawaban. Tetua Chen, sosok ini masih hidup dan kekuatan jiwanya juga masih utuh, namun aku tidak tahu apakah dia masih waras atau tidak, karena sosok ini tidak menjawab pertanyaanku. Tuan Muda, jika demikian apa yang harus kita lakukan padanya? Aku akan membawanya ke permukaan, Tetua tuntaskan saja pekerjaan yang lain, karena kita harus segera meninggalkan tempat ini. Baik Tuan Muda, tapi bagaimana dengan mereka? Ucapnya mengarahkan pandangannya pada sosok dua harimau gigi pedang yang mereka pisahkan dari kelompok yang lain. Maksud Tetua? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan Muda, di antara sosok yang ada di tempat ini, hanya mereka berdua yang masih memiliki kesadaran. Baik, aku mengerti, jawab King Ruo lalu membawa sosok patung dewa dan kedua hewan buas tersebut keluar dari dasar danau. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Long Chen lalu melanjutkan pekerjaannya dan meminta kedua saudaranya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Saudara Fu, Saudara Ke, Tuan Muda mengatakan kita harus segera meninggalkan tempat ini, ucap Long Chen. Baik saudara, jawab Long Fu dan Long Ke dengan penuh semangat. Di tepi danau, King Ruo muncul sambil membawa patung pria parubaya dan dua sosok patung harimau gigi pedang yang merupakan sosok hewan buas semi abadi tingkat 5. Dengan tenang King Ruo lalu meletakkan ketiga sosok patung tersebut dan memeriksanya sekali lagi. Karena Husan dan yang lainnya akan pergi ke selatan, setidaknya aku memerlukan pasukan untuk berjaga-jaga. King Ruo membatin, menatap kedua sosok harimau gigi pedang yang ada di hadapannya. Sus, rantai keemasan dengan kekuatan petir muncul dari telapak tangan King Ruo, lalu bergerak dengan perlahan, memasuki tubuh kedua hewan buas tersebut dan langsung menyegel kekuatan jiwanya. Selain itu, King Ruo juga melepaskan segel tanda dewa dan menandai tubuh kedua hewan buas tersebut. Setelah menyegel kedua hewan buas itu, King Ruo lalu melepaskan segel formasi jiwa darah dari tubuhnya. Sus, cahaya putih melesat keluar dari tubuh kedua hewan buas tersebut,
lalu hancur di udara. Muaom! Kedua harimau gigi pedang tersebut meraung, menggerakkan tubuhnya dengan kegirangan, menghirup udara di tempat itu dengan dalam lalu menghempaskannya. Saking senangnya, kedua monster pemburu itu bahkan tidak menyadari kehadiran King Ruo yang berdiri di belakang mereka. King Ruo mendeham, mengejutkan kedua sosok hewan buas tingkat tinggi tersebut. Sus. Kedua harimau gigi pedang itu menjaga jarak, menatap King Ruo dengan tajam. Saudara, aku bahkan tidak merasakan kehadirannya, lalu bagaimana pemuda ini bisa muncul di belakang kita? Saudara, aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak dapat melihat tingkat kekuatannya, ucap harimau itu menatap King Ruo yang tersenyum ramah padanya. Namun pada saat King Ruo akan berbicara, tiba-tiba permukaan danau bergetar. Ketiga sosok naga perak yang mengubah diri menjadi manusia itu muncul, lalu bergerak mendekati King Ruo, mengejutkan kedua sosok harimau gigi pedang. Tetua Chen, bagaimana? Ini Tuan Muda, ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan pada King Ruo. Tetua, ini, Tuan Muda, semuanya milik Anda, ucap Long Chen dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Kalian yang bekerja, lalu bagaimana mungkin aku yang mengambil hasilnya begitu saja? Kita harus membagi sumber daya ini dengan adil, ucap King Ruo dengan serius. Tuan Muda, ucap Long Chen dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil mengamati harimau gigi pedang yang masih berdiri pada tempatnya. Tuan Muda, aku dan kedua saudaraku telah memutuskan untuk mengikuti dan melayani Anda, ucap Long Chen dengan serius, sambil berlutut dengan hormat, membuat King Ruo begitu terkejut. Tetua, ucap King Ruo dengan cepat, sambil meminta mereka untuk segera berdiri. Kami akan berdiri, jika Tuan Muda bersedia menerima kami, ucap Long Fu dengan serius. Walaupun mereka bukan naga ilahi, tetapi dengan tingkat kultivasi ini, setidaknya mereka sangat membantu, King Ruo membatin. King Ruo terdiam sesaat, menatap sosok ketiga naga perak yang ada di hadapannya itu dengan perasaan gembira, karena dirinya benar-benar memerlukan kekuatan tambahan untuk mendatangi klan Yin di utara, namun dia juga tidak serta-merta menerima orang lain begitu saja. Tetua jelaskan alasannya. Tuan Muda, selama ini kami benar-benar telah kehilangan harapan, dan di dalam keputusasaan itu, kami berjanji bahwa siapapun yang dapat menolong kami, dan membebaskan kami dari segel terkutuk itu, maka kami akan melayani orang tersebut bahkan memberikan nyawa kami padanya. Selain itu, melayani seorang tuan muda dari klan King adalah kehormatan kami. Long Chen menjelaskan, membuat kedua harimau bergigi pedang yang berada tidak jauh dari tempat begitu terkejut. Saudara, jadi yang menolong kita sebelumnya adalah pemuda itu, ucapnya sambil menatap King Ruo yang sedang berdiri di hadapan Long Chen dan kedua saudaranya. Tanpa menyadari kekuatan jiwa mereka yang telah disegel dan ditandai. Saudara, aku juga tidak tahu. Tapi ketiga naga perak itu tidak mungkin berbohong. Saudara benar, bahkan pemuda ini juga berasal dari latar belakang yang sangat mengerikan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tunggu dan kita perhatikan saja dulu. Tapi apakah saudara juga ingin mengabdi padanya? Aku tidak yakin, tapi kita lihat dulu. Di hadapan kedua harimau gigi pedang, dan ketiga sosok naga perak, King Ruo masih tidak bergeming dari tempatnya, dengan tatapan ragu. Para tetua, ucap King Ruo ragu. Tuan Muda, bicaralah. Tetua, namaku memang King Ruo, tapi aku tidak berasal dari klan kuno itu, ucap King Ruo pelan, membuat ketiga naga perak begitu terkejut, bahkan kedua harimau gigi pedang yang sebelumnya begitu bersiaga, menurunkan kewaspadaannya. Harimau gigi pedang kini benar-benar telah menurunkan kewaspadaannya, menatap King Ruo dan ketiga tetua yang ada di hadapannya dengan santai. Hais, hampir saja kita tertipu, ucap harimau itu berbicara melalui telepati pada saudaranya. Saudara benar. Aku kira dia berasal dari klan kuno itu, jawab harimau lainnya sambil menatap King Ruo dengan tatapan tidak suka. Saudara benar, tapi bagaimanapun juga,
dia adalah orang yang menyelamatkan kita. Saudara, kita masih belum tahu hal itu dengan pasti, apakah benar dia yang menolong kita atau orang lain. Kita harus memastikan hal itu terlebih dahulu, tapi tunggu urusan para tetua itu selesai. Baiklah, ucap para harimau itu terus berbincang-bincang dengan santai. Di hadapan harimau gigi pedang, dan ketiga naga perak yang telah mengubah dirinya menjadi manusia tersebut, King Ruo tiba-tiba menghembuskan nafas panjang, mengejutkan mereka semua. "Tetua, bagaimana?" ucap King Ruo pelan. "Tuan muda, niat kami tidak berubah. Kami tetap ingin menjadi pelayan Anda," jawab Long Chen dengan hormat. "Jika demikian, baiklah," ucap King Ruo dengan tenang. Swus, swus, 3 tetes darah emas melesat mengenai Long Chen dan kedua saudaranya, yang langsung diserap oleh mereka. Betapa terkejutnya Long Chen dan kedua saudaranya, saat merasakan kekuatan darah emas yang memasuki tubuhnya, yang ternyata memiliki kekuatan petir yang sangat mengerikan. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. Long Chen dan kedua saudaranya yang sebelumnya berlutut di hadapan King Ruo, kini mengambil sikap duduk dengan tenang, menyerap kekuatan darah emas King Ruo yang mereka terima. "Saudara, ini," ucap Long Fu terkejut saat kekuatan petir itu keluar dari tubuhnya. Bahkan Long Ke tidak kalah terkejutnya. Secara bersamaan mereka bertiga lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang tersenyum santai padanya. "Tuan, apakah sebelumnya Anda menguji kami?" "Maksud tetua, kekuatan darah emas yang Tuan berikan, ini mengandung kekuatan." Long Chen menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo tersenyum santai, lalu menunjukkan lencana emas klan Luo, membuat ketiga naga perak itu langsung berlutut dengan hormat. "Penguasa muda," ucap mereka terbata-bata dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Baik penguasa muda," jawab Long Chen, mengubah panggilannya pada King Ruo dengan hormat. "Tetua, penguasa muda, panggil hamba Long Chen," ucapnya sambil berlutut dengan hormat, membuat King Ruo hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. "Baiklah, baiklah, Long Chen, Long Fu dan Long Ke. Mulai hari ini kalian adalah orang-orangku," ucap King Ruo lalu mengeluarkan 3 bilah pedang berwarna biru kemasan, dan memberikannya pada mereka. "Penguasa muda, ini?" tanya Long Chen, penasaran, menatap pedang yang ada di tangannya dengan kagum. "Ini adalah pedang Sue Luo. Jika kalian melihat seseorang menggunakan pedang ini, maka mereka adalah orang-orangku, dan kewajiban kalian adalah saling membantu." King Ruo menjelaskan, lalu meminta mereka untuk melakukan kontrak darah dengan pedang tersebut. "Baik penguasa." Sambil menunggu Long Chen dan kedua saudaranya membuat kontrak darah dengan pedang Sue Luo, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada kedua sosok harimau gigi pedang yang kini semakin menjaga jarak padanya. "Kalian, kemarilah," ucap King Ruo dengan ramah, yang dibalas dengan tatapan tajam kedua monster pemburu tersebut. Tindakan kedua harimau gigi pedang itu membuat Long Chen, yang telah selesai melakukan kontrak darah, begitu kesal. "Apakah seperti itu tindakan kalian pada orang yang menolong kalian? Sungguh tidak tahu diri," ucapnya dengan tatapan tajam. "Long Chen," ucap King Ruo menenangkannya. "Tapi penguasa muda, mereka." "Tenanglah," ucap King Ruo dengan sabar. "Apakah kalian mengenal sosok pria paruh baya ini?" tanya King Ruo. Kedua harimau gigi pedang itu juga tidak menjawab, membuat Long Ke dan Long Fu yang sebelumnya terus menahan diri, kini benar-benar murka. "Penguasa, izinkan hamba memberi pelajaran pada makhluk yang tidak tahu diri itu," ucap Long Fu dengan kesal. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Long Fu, biarkan saja," ucap King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan segel tanda dewa pada sosok pria paruhbaya yang ada di hadapannya. "Penguasa, apa yang Anda lakukan?" tanya Long Chen. "Aku ingin membangunkan sosok ini, tapi sebelum itu," ucap King Ruo dengan ragu. "Penguasa, bicaralah," ucap Long Ke. Swus, pusaran cahaya biru kemasan muncul di sisi mereka. "Masuklah," ucap King Ruo. "Tapi penguasa," ucap Long Chen ragu. "Masuklah," ucap King Ruo sekali lagi,
membuat sosok ketiga pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya. Baik penguasa, jawab mereka lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa, dan lenyap di dalamnya. Setelah Long Chen dan rombongannya memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada sosok pria paruh baya yang masih mematung di hadapannya. Sus! Segel cakram emas mengenai tubuh itu dan melepaskan segel formasi jiwa darah yang mengunci kekuatannya. Sus! King Ruo bergerak menjauh, dia bersembunyi di balik perisai ilusi. Tidak lama berselang, sus! Kilatan cahaya putih melesat keluar dari tubuh pria paruh baya tersebut dan hancur di udara. Ark! Teriak sosok itu murka, dan mulai menggila. Bahkan langsung menyerang kedua harimau gigi pedang yang ada di hadapannya. Duar, duar, suara serangan mereka beradu, menghadirkan ledakan dahsyat, mengguncang tepi danau dan mengubah tempat itu menjadi porak-poranda. Dari tempat persembunyiannya, King Ruo mengamati pertempuran tersebut dengan berdebar-debar. Dia benar-benar telah kehilangan kewarasannya. Tidak heran jika dia tidak merespon, King Ruo membatin. Roar! Roar! Raungan kedua harimau gigi pedang, hewan buas semi-abadi tingkat 5 tersebut, bekerja sama menyerang sosok pria paruh baya yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 6 tahap akhir. Benar-benar mengerikan. King Ruo membatin, mencari cara untuk menyadarkan sosok pria paruh baya tersebut. Karena rantai jiwa dan tanda dewa yang King Ruo tanamkan pada sosok itu ternyata tidak mampu mengendalikannya. Terlibat dan ikut dalam pertempuran, itu sama saja dengan bunuh diri, tapi jika tidak disadarkan, akan sangat berbahaya sekali, gumam King Ruo sambil menatap sosok pria paruh baya yang melepaskan serangan ke berbagai arah dengan membabi buta tersebut. Semoga harimau gigi pedang itu dapat melemahkan kekuatannya, dengan begitu, aku dapat mengendalikannya. King Ruo membatin. Pada saat mereka sedang bertempur, tiba-tiba langit dunia kecil itu robek, bersamaan dengan munculnya Liu Wang dan keempat kultivator semi-abadi tingkat 4. Yang mulia, itu, ucap Liu Heng menatap pria paruh baya yang sedang bertarung melawan harimau gigi pedang. Leluhur Liu Lao, ucap Liu Wang dengan gembira, yang tidak menyangka akan melihat leluhurnya kembali. Yang mulia, aku tidak menyangka jika leluhur Lao ternyata ada di dalam dunia kecil danau emas, ucap Liu Heng dengan gembira. Namun saat mereka akan bergerak membantu Liu Lao, tiba-tiba suara King Ruo berbicara dalam pikiran mereka. Yang mulia, para jenderal, tetua itu telah hilang kewarasannya. Jangan mendekat, Tuan Muda King Ruo, apakah ini Anda? Tanya Liu Wang. Benar, segera menjauh. Maksud Tuan Muda, apakah Yang Mulia mengenali tetua tersebut? Tuan Muda, dia adalah leluhur kami, Liu Lao, jawab Liu Wang. Segera menjauh. Leluhur Liu Lao benar-benar telah kehilangan kewarasannya. Aku takut dia akan membunuh kalian. Saat ini aku sedang mencoba menenangkannya, dengan menggunakan hewan buas tersebut. Ucap King Ruo. Baik Tuan Muda. Namun baru saja Liu Wang dan rombongannya akan bergerak, tiba-tiba tembakan tombak air melesat ke arahnya. Wus! Duar! Serangan itu dihadang oleh Liu Wang dengan perisai air, mengirim mereka terbang hingga ratusan meter, membuat sosok Liu Lao semakin murka. Tunggu apa lagi, pergi! Suara King Ruo bergema dalam pikiran kelompok tersebut. Tanpa menunda, Liu Wang langsung meninggalkan tempat itu mencari tempat untuk bersembunyi. Sus, sus, mereka bergerak ke berbagai arah, mencari tempat perlindungan. Di tepi danau emas, Liu Lao yang melihat Liu Wang dan rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu, semakin murka, melampiaskan kemarahannya pada sosok harimau gigi pedang, dengan menyerang secara brutal. Ark! Teriaknya murka sambil melepaskan serangan terkuatnya. Kedua harimau gigi pedang tersebut juga begitu murka, meraung-raung sambil melepaskan serangan terkuat mereka untuk membunuh Liu Lao yang telah menguncinya dalam medan serangan dewa. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, kita akan terbunuh karena pria gila ini bukanlah tandingan kita, ucap harimau itu kelelahan. Hais, mengapa kita begitu bodoh? Jika kita mau berbicara,
mungkin kita tidak akan berakhir seperti ini, menyesali diri. Saudara tetap berhati-hati. Baik, Duar. Ledakan keras bergema, dengan tombak air transparan menghantam tubuh salah satu harimau gigi pedang. Roar. Raungan kesakitan bergema dengan keras. Sosok harimau satunya bergerak, hendak menolong harimau yang terluka tersebut, namun dengan segera dihentikan serangan tapak Liu Lao. Duar, ledakan keras melempar sosoknya, sehingga menjauhkannya dari saudaranya yang terluka. Di hadapan Liu Lao, harimau yang terluka tersebut langsung menerkam Liu Lao dan meminta saudaranya untuk menjauh, meninggalkan tempat itu. Duar, serangan mereka beradu, bersamaan dengan ledakan dahsyat, yang langsung melempar tubuh Liu Lao hingga ratusan meter. Roar, harimau gigi pedang lainnya meraung sedih, saat melihat saudaranya yang sebelumnya telah terluka itu meledakkan diri. Bajingan, mengapa harus seperti ini? Rutuknya sedih, bergerak menjauh dari medan pertempuran, dia menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam dasar danau, sambil memulihkan dirinya. Di tempat lain, Liu Lao yang dilukai oleh harimau gigi pedang, kini semakin kalap. Matanya yang memerah, mencari sosok harimau gigi pedang lainnya dengan melesat menuju medan pertempuran di tepi danau. "Ark!" teriaknya murka, melepaskan serangan ke berbagai arah, dan benar-benar menggila di tempat itu. Dari jauh, di tempat persembunyiannya, King Ruo yang melihat harimau gigi pedang yang pergi dari medan pertempuran, segera mengendalikan tanda jiwa pada tubuh harimau itu. King Ruo menggerakkan sosoknya untuk kembali ke permukaan. "Bajingan keparat, apa yang kamu lakukan?" teriak harimau gigi pedang tersebut murka, mengutuk King Ruo dengan begitu kesal, mengejutkan Liu Lao yang mencari keberadaannya. "Oh, aku kira kamu bisu. Ternyata bisa bicara juga." Suara King Ruo terdengar dengan santai dalam pikirannya. "Apakah kamu ingin membunuhku? Jika demikian lakukan saja," teriaknya murka, sambil menghindari serangan Liu Lao yang terlihat begitu kegirangan saat melihat sosoknya yang tiba-tiba muncul di atas permukaan danau tersebut. "Tidak semudah itu," jawab King Ruo, yang terus berada di tempat persembunyian, membuat sang harimau begitu kesal. Dari jauh, di tempat lain, Liu Wang terus mengamati Liu Lao yang sedang bertarung melawan harimau gigi pedang dengan heran. Mengapa Tuan Muda King Ruo tidak menyerang, dan membiarkan harimau gigi pedang itu bertempur melawan leluhur Lao? Apa yang sedang dia rencanakan? Liu Wang membatin. "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan?" tanya Liu Heng. "Saudara Heng, aku juga tidak tahu. Dengan tingkat kultivasi kita saat ini, bergabung dalam pertempuran itu tidak ubahnya dengan bunuh diri." "Yang mulia, benar, tapi apakah kita hanya diam saja? Sebaiknya kita menunggu perintah dari Tuan Muda King Ruo." "Baik Yang mulia, tapi bukankah ini terlihat sangat aneh, karena dia sendiri juga tidak terlibat dalam pertempuran," ucap Liu Heng dengan heran. "Aku juga memikirkan hal itu," ucap Liu Wang sambil mengerutkan keningnya. Sus! Liu Ninglong tiba-tiba menghampiri tempat persembunyian Liu Wang. "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan?" ucapnya. "Ninglong, sebaiknya kita menunggu perintah dari Tuan Muda King Ruo," jawab Liu Wang. Di atas danau emas, Liu Lao terus bergerak menyerang harimau gigi pedang, melancarkan serangan tombak air transparan yang melesat seperti kilatan cahaya. Duar, duar, serangan mereka beradu, dengan suara ledakan keras bergema sepanjang waktu. Sesekali harimau itu menjauh dengan bersembunyi di dalam air, namun tindakannya tidak bertahan lama, karena Liu Lao semakin kuat saat berada di dalam air, sehingga membuat harimau itu dengan segera keluar dari danau tersebut. Di tempat persembunyiannya, King Ruo terus mencoba mengendalikan sosok Liu Lao, dengan mengaktifkan serangan rantai jiwa dan tanda dewa yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, namun segel itu tidak berpengaruh sedikitpun, yang justru membuatnya semakin murka. Semi abadi tingkat 6 tahap akhir, benar-benar luar biasa. King Ruo membatin, sambil mengamati pertempuran tersebut. Saat melihat harimau gigi pedang,
yang sesekali menghindari serangan dengan memasuki danau. Tiba-tiba King Ruo menemukan cara. "Hais, mengapa aku begitu bodoh?" gerutunya, lalu bergerak memasuki pertempuran. Sus, tubuhnya melesat mendekati Liu Lao dan harimau gigi pedang yang sedang bertempur, sambil melepaskan tembakan tombak petir. "Yang mulia lihat," ucap Liu Ninglong, heboh saat melihat King Ruo tiba-tiba memasuki pertempuran. "Jangan dulu bergerak, tunggu perintah dari Tuan Muda King Ruo," ucap Liu Wang. "Baik Yang Mulia." Di atas danau emas, Liu Lao begitu murka saat serangan kejutan King Ruo menghantam punggungnya dan melemparnya hingga belasan meter. "Aark!" teriaknya murka dengan suara serak, melampiaskan kemarahannya dengan melepaskan pukulan terkuatnya pada sosok harimau gigi pedang yang tidak jauh darinya. Duar, ledakan dahsyat itu melempar harimau gigi pedang dan melukainya dengan parah, hingga tubuhnya tenggelam, melesat menuju dasar danau. Sus! King Ruo bergerak menyusul harimau tersebut, yang langsung disusul oleh Liu Lao yang tidak ingin kehilangan buruannya. Di dasar danau, King Ruo bergerak sambil melepaskan perisai ilusi, mendekati harimau gigi pedang yang telah berlumuran darah, sedang memulihkan diri dengan menyerap kekuatan spiritual emas danau. "Tuan, tolong aku," ucap harimau itu memohon. King Ruo tersenyum santai sambil mengeluarkan patahan tongkat Sen Guo Shi Yisheng yang ada di dalam dunia jiwa, lalu menancapkannya dan melepaskan segel mantra Ling yang menyegel tongkat tersebut. Tuan, apa yang Anda lakukan?" ucapnya menatap King Ruo dengan panik. Tanpa menghiraukan pertanyaan harimau gigi pedang, King Ruo lalu melepaskan perisai ilusi yang menyembunyikan keberadaannya, memprovokasi Liu Lao dengan melepaskan tembakan tombak petir. Sus! Liu Lao mendekati King Ruo sambil melepaskan serangan. Bersamaan dengan serangannya, ratusan kilatan cahaya muncul dari ujung patahan tongkat emas itu, melesat menyerang Liu Lao dengan intens. Ternyata segel formasi jiwa darah dari tongkat ini masih bekerja, ucap King Ruo senang, sambil menatap harimau gigi pedang yang melototkan matanya. Tuan, itu, apakah kamu ingin mencobanya lagi?" ucap King Ruo sambil menatap Liu Lao yang sedang berusaha bergerak menghindari serangan kilatan cahaya itu. "Cepat serang," ucap King Ruo meminta harimau gigi pedang itu, untuk mengecoh konsentrasi Liu Lao. "Tapi Tuan," ucapnya dengan ragu, "jika aku yang tersegel, apakah kamu bisa melepaskannya?" "Tenanglah, aku bisa melepaskan segel itu, tetapi kita harus menaklukkan sosok itu terlebih dahulu," ucap King Ruo. "Tapi Tuan, jika kamu tidak mau, baiklah," ucap King Ruo lalu mengendalikan segel rantai jiwa dan tanda dewa pada tubuh harimau itu. Sus! Tubuh harimau tersebut bergerak meninggalkan tempatnya, bergerak menyerang Liu Lao. "Tuan, tidak Tuan!" teriaknya ketakutan, saat tubuhnya yang dikendalikan oleh King Ruo, bergerak dengan sendirinya, menyerang Liu Lao yang terus menghalau serangan cahaya putih dari patahan tongkat emas Sen Guo Shi Yisheng. Di atas permukaan danau, Liu Wang dan rombongannya keluar dari tempat persembunyiannya, menatap permukaan danau yang begitu bergejolak, dengan khawatir dan penasaran. "Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan?" ucap salah satu jenderal. "Jangan gegabah. Mereka adalah para kultivator tingkat tinggi, jika kita bergerak tanpa perintah, itu hanya akan menjadi beban, karena mengganggu konsentrasi Tuan Muda King Ruo," ucap Liu Wang menjelaskan. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba permukaan danau menjadi tenang. "Yang Mulia," ucap Liu Heng menunjuk permukaan danau itu. Cepat menjauh, Liu Wang memberi perintah, sambil bergerak mundur. "Yang Mulia, ada apa?" tanya Liu Ninglong. "Kalian harus selalu ingat, setelah pertarungan sengit, selalu ada kemungkinan yang akan terjadi setelah itu. Hal baik dan buruk, dan kita mengantisipasi hal terburuk itu," ucapnya sambil menjauh dari tempat itu dan menjaga jarak. Di dalam danau, sosok Liu Lao dan harimau gigi pedang yang membeku tertembak cahaya putih dari tongkat emas Sen Guo Shi Yisheng, bergerak menuju dasar sungai. "Sepertinya aku tidak bisa memiliki kedua patahan tongkat emas ini," ucap King Ruo sambil meraih sosok harimau gigi pedang yang telah membeku dan menyimpannya ke dalam jiwa,
lalu meninggalkan dasar danau bersama sosok Liu Lao. Sus! King Ruo muncul di atas permukaan danau, sambil membawa sosok Liu Lao yang telah mematung di tangannya. Yang mulia, lihat, ucap Liu Ninglong, sambil bergerak mendekati King Ruo. Tuan muda, ucap Liu Wang menghampiri King Ruo dengan hormat. Yang mulia, para jenderal, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan muda, apa yang terjadi? Lalu di mana sosok harimau gigi pedang? Aku menyegel leluhur Liu Lao kembali. Adapun harimau gigi pedang, dia sudah mati, ucap King Ruo sambil menyerahkan sosok Liu Lao pada Liu Wang. Tuan muda, bagaimana bisa leluhur Lao tiba-tiba ada di tempat ini? Mohon penjelasannya, ucap Liu Heng. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan penemuannya. Jenderal Liu Heng, pada saat aku sedang berlatih di Danau Emas ini, aku secara tidak sengaja menemukan sosok leluhur Liu Lao berada di dasar danau. Aku tahu bahwa dia telah hilang kewarasannya, namun aku berusaha menyadarkannya, tetapi gagal. Penjelasan King Ruo benar-benar mengejutkan Liu Wang dan rombongannya. Mereka tidak menyangka jika sosok Liu Lao yang mereka kira telah hilang selama ratusan tahun itu, ternyata berada di dasar danau emas milik klan mereka sendiri. Tuan muda, sebenarnya, apa yang terjadi? Lalu bagaimana bisa leluhur Lao ada di dasar danau ini? Tanya Liu Heng meminta penjelasan, menatap danau emas yang kini begitu tenang. King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap Liu Wang dan rombongannya. Apakah kalian tahu rahasia dasar danau ini? Tanya King Ruo. Liu Wang dan rombongannya terdiam. Menatap King Ruo dengan lekat, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan muda, hingga saat ini, kami bahkan tidak mengetahui rahasia yang ada di dasar danau ini, ucap Liu Wang dengan jujur. Tapi apakah kalian tahu orang yang membuat dunia kecil ini? Liu Wang dan rombongannya menganggukkan kepalanya. King Ruo mendesah panjang menatap Liu Wang dan rombongannya yang tampak begitu penasaran. Apakah itu berarti kalian juga tidak tahu bahwa leluhur Liu Tian juga mati karena danau ini? Apa? Liu Wang dan rombongannya benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, menatap King Ruo yang ada di hadapannya dengan rasa sedih dan penasaran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.